Notifikasi itu muncul. Nama itu, persis di layar ponsel kalian. Jantung kalian mungkin berhenti sedetik, lalu detik berikutnya berdegup seperti genderang mau perang. Tangan mendadak dingin, basah. Saya tidak akan basa-basi di sini. Tidak ada hai apa kabar pembuka yang manis. Kita langsung ke intinya, dia kembali. Mantan kalian muncul lagi. Entah itu lewat pesan singkat yang bikin kaget, direct message di media sosial yang sudah lama tidak kalian buka, atau bahkan, sialnya, muncul begitu saja di depan mata kalian di tempat yang paling tidak terduga. Dunia kalian, yang mungkin sudah mulai kalian tata rapi, sudah mulai kalian nikmati ketenangannya setelah badai perpisahan itu, tiba-tiba terasa seperti diguncang gempa kecil. Getarannya terasa sampai ke tulang rusuk. Setelah syok sepersekian detik itu, datanglah badai yang sebenarnya. Bukan di luar sana, tapi di dalam kepala kalian. Pikiran langsung ruwet, kusut seperti benang layangan yang putus. Perasaan campur aduk tidak karuan. Ada sedikit rasa aneh, mungkin sedikit senang karena ternyata kalian masih diingat. Tapi di saat yang sama, rasa kesal membuncah. Berani-beraninya dia muncul lagi setelah semua yang terjadi. Lalu datang kebingungan, dia mau apa sebenarnya? Apa tujuannya menghubungiku lagi sekarang? Dan yang paling menakutkan, ada rasa dingin menjalar di punggung. Jangan-jangan luka lama yang sudah susah payah saya obati, sekarang kebuka lagi, hanya karena satu notifikasi sialan ini. Ini bukan sekadar mikir biasa. Ini banjir bandang emosi. Kenangan baik dan buruk tumpang tindih tanpa permisi. Seperti film rusak yang diputar ulang paksa. Momen manis yang dulu bikin kalian terbang melayang, tiba-tiba bersebelahan dengan ingatan pahit yang bikin kalian jatuh terjerembab. Kalian merasa ditarik mundur, kembali ke medan perang emosional yang sudah kalian tinggalkan dengan susah payah. Dengar baik-baik. Kalau kalian merasakan ini, kalian tidak sendirian. Ini normal. Kalian tidak gila, kan? Ini adalah reaksi paling manusiawi ketika masa lalu, dalam wujud mantan, tiba-tiba mengetuk pintu rumah hati kalian tanpa diundang. Reaksi ini muncul dari tempat yang dalam, seringkali tanpa kalian sadari sepenuhnya. Mari kita bedah satu persatu, tanpa filter, tanpa basa-basi, 8 reaksi bawah sadar yang seringkali muncul tanpa permisi saat si dia, si mantan, nongol lagi di radar kehidupan kalian. Ini bukan soal menilai benar atau salah. Ini soal jujur pada diri sendiri, mengenali apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kalian. Reaksi pertama, penasaran yang menggoda. Pikiran pertama yang sering melintas setelah keterkejutan awal adalah, kenapa? Kenapa dia hubungi saya? Kenapa sekarang? Setelah sekian lama? Apa maunya? Rasa ingin tahu ini muncul begitu saja, kuat dan mendesak. Seketika, kalian berubah jadi detektif dadakan. Jari kalian mungkin gatal ingin membuka profil media sosialnya, mencari petunjuk, melihat apa yang berubah dari hidupnya. Kalian mungkin mulai bertanya ke teman-teman yang masih berhubungan dengannya, mencoba mengumpulkan kepingan informasi. Rasa penasaran ini bisa sangat kuat, kadang mengalahkan logika dan pertahanan diri yang sudah kalian bangun. Kalian merasa butuh jawaban. Ada kekosongan informasi yang terasa mengganggu, dan kalian merasa harus mengisinya. Dorongan untuk tahu ini bukan sekadar iseng, tapi seringkali merupakan upaya bawah sadar untuk mendapatkan kembali sedikit rasa kontrol atau pemahaman atas situasi yang terasa membingungkan dan di luar kendali. Informasi terasa seperti senjata atau perisai dalam ketidakpastian emosional ini. Tapi hati-hati, penasaran ini bisa jadi pintu masuk ke jebakan emosional berikutnya jika tidak kalian sadari dan kelola. Kadang, ironisnya, alasan dia muncul lagi juga karena penasaran dengan kalian. Mungkin dia dengar kabar kalian sudah baik-baik saja, atau lebih parah lagi, dia dengar kalian sudah punya pasangan baru, dan rasa penasarannya terusik. Dia ingin tahu siapa orang baru itu, bagaimana hidup kalian sekarang. Jadi, rasa penasaran ini bisa jadi dua arah, tapi tetap saja berpotensi membuka pintu yang seharusnya sudah tertutup. Reaksi kedua, luka lama kembali ngilu. Satu pesan singkat,
beberapa kata di layar. Tapi dampaknya bisa seperti menekan tombol replay pada rekaman rasa sakit yang paling dalam. Semua perasaan yang kalian pikir sudah berhasil kalian kubur dalam-dalam. Rasa kecewa, pengkhianatan, perasaan tidak dihargai, kemarahan yang membara, tiba-tiba terasa lagi, ngilu dan nyata. Mungkin bukan hanya ingatan, tapi sensasi fisiknya terasa kembali di dada atau perut kalian. Ini bukan lebay atau drama. Ini bisa jadi respons trauma yang nyata. Tubuh dan pikiran kalian punya memori sendiri. Mereka ingat rasa sakitnya, mereka ingat ancamannya, bahkan jika secara sadar kalian sudah berusaha keras untuk melupakannya dan melanjutkan hidup. Kemunculan mantan bisa berfungsi sebagai pemicu kuat, yang mengaktifkan kembali bukan hanya kenangan, tapi juga kondisi fisiologis yang terkait dengan trauma atau rasa sakit di masa lalu. Jantung berdebar, napas sesak, perut mulas, itu bisa jadi alarm tubuh yang berbunyi karena mengenali bahaya dari masa lalu. Waspadai jika reaksi emosional kalian terasa sangat berlebihan, tidak proporsional dengan sekadar pesan, "Apa kabar?" Jika kalian merasa panik, cemas berlebihan, atau bahkan depresi setelah kontak darinya, mungkin ada luka yang lebih dalam dari yang kalian sadari. Mungkin ada sisa-sisa trauma yang belum sepenuhnya sembuh dan butuh perhatian lebih serius. Reaksi ketiga, jebakan ekspektasi dan nostalgia semu. Anehnya, di tengah potensi rasa sakit yang muncul lagi, seringkali ada filter mawar yang tiba-tiba aktif di otak kalian. Kalian mendadak hanya ingat yang indah-indah saja tentang hubungan itu. Lupa sama pertengkaran hebat, lupa sama air mata, lupa sama alasan kenapa kalian putus. Momen-momen manis diputar ulang dalam versi highlight reel, sementara bagian yang pahit diedit habis. Ini namanya idealisasi masa lalu, atau kalau mau lebih keren sedikit, relationship amnesia. Memori kalian secara selektif menyajikan versi cerita yang lebih nyaman. Kenapa ini terjadi? Seringkali ini adalah mekanisme pertahanan psikologis. Ketika dihadapkan pada ketidaknyamanan saat ini, misalnya kesepian atau kesulitan move on, pikiran kita mencari pelarian dengan meromantisasi masa lalu. Fokus pada masa-masa indah membantu kita menghindari rasa sakit dari perpisahan itu sendiri atau ketidakpuasan dengan hidup kita sekarang. Dari idealisasi inilah muncul harapan-harapan baru yang seringkali semu. Kalian mulai bertanya dalam hati, mungkin dia sudah berubah? Mungkin kali ini akan berbeda? Mungkin ini memang kesempatan kedua yang ditakdirkan? Atau mungkin kalian berharap akhirnya bisa mendapatkan closure, jawaban atas pertanyaan kenapa yang selama ini menggantung dan menghantui pikiran kalian. Hati-hati sekali dengan jebakan ekspektasi ini. Harapan bahwa dia kembali membawa perubahan atau jawaban seringkali adalah ilusi yang kalian ciptakan sendiri untuk menenangkan hati. Mantan yang kembali seringkali masih orang yang sama, dengan masalah yang sama, hanya saja kali ini dibungkus dengan nostalgia palsu. Reaksi keempat, amarah tertahan yang meledak. Di balik lapisan kebingungan, penasaran, atau bahkan harapan semu, seringkali ada inti panas berupa amarah yang terpendam. Amarah karena rasa sakit yang pernah dia sebabkan di masa lalu. Amarah karena dia seenaknya saja datang dan pergi dari hidup kalian seolah tidak ada apa-apa. Amarah karena dia berani mengusik ketenangan yang sudah kalian perjuangkan dengan darah dan air mata untuk dibangun kembali. Kemarahan ini sangat wajar, terutama jika perpisahan kalian dulu penuh drama, pengkhianatan, atau jika dia yang meninggalkan kalian dengan cara yang menyakitkan. Jangan kaget kalau tiba-tiba kalian merasakan dorongan kuat untuk membalas pesannya dengan kata-kata kasar, memakinya habis-habisan, atau bahkan membanting ponsel kalian ke dinding. Itu bukan tanda kalian gila, itu adalah energi kemarahan yang terpendam lama dan kini menemukan pemicunya untuk meledak. Amarah ini bukan hanya soal luka lama, ini juga soal pelanggaran batas di masa sekarang. Kemunculannya kembali bisa terasa seperti sebuah intrusi, sebuah tindakan yang tidak menghargai ruang aman dan proses penyembuhan yang sedang kalian jalani. Dia seolah melangkahi pagar yang sudah kalian bangun di sekeliling hati kalian. Rasa tidak hormat inilah yang seringkali menyulut api amarah di masa kini, terlepas dari apa niat dia sebenarnya.
Reaksi kelima, bingung dan harapan palsu. Kalian merasa seperti berdiri di persimpangan jalan yang gelap dan berkabut, tanpa peta atau kompas. Satu sisi diri kalian ingin lari sekencang-kencangnya menjauh dari dia. Tapi sisi lain, yang mungkin lebih naif atau lebih lelah, bertanya lirih. Gimana kalau kali ini beda? Gimana kalau dia benar-benar menyesal? Kebingungan ini melumpuhkan. Seringkali, mantan datang dengan sinyal yang sangat ambigu, membingungkan. Pesannya tidak jelas, tujuannya tidak terucap. Mungkin dia hanya sekadar tes ombak, melihat reaksi kalian, memastikan kalian masih ada di sana untuknya. Mungkin juga dia sendiri bingung dengan perasaannya. Atau, dalam kasus yang lebih jarang, mungkin dia memang tulus ingin memperbaiki keadaan. Ambiguitas inilah yang paling menyiksa. Dia tidak memberi kepastian, tapi kehadirannya cukup untuk membuat kalian terus bertanya-tanya dan berharap. Kalian jadi terjebak dalam limbo emosional, menganalisis setiap kata, setiap emoji, setiap jeda dalam balasannya. Apakah dia serius? Apakah dia main-main? Apakah ini hanya kebosanan sesaat baginya? Proses analisis ini sangat melelahkan dan seringkali hanya berujung pada harapan palsu yang menguras energi kalian. Ambiguitas ini, sengaja atau tidak, seringkali efektif membuat kalian tetap terkait secara emosional, sementara dia tidak perlu mengambil risiko atau komitmen apapun. Reaksi keenam, merasa divalidasi atau diuji. Jujur saja, saat notifikasi dari mantan itu muncul, mungkin ada sedikit perasaan menang atau setidaknya ego yang tergelitik di dalam diri kalian. Ada suara kecil yang berbisik, "Tuh kan, dia masih inget gua," atau "Ternyata dia masih butuh gua," atau "Dia sadar kan, nggak ada yang kayak gua." Rasanya seperti mendapat validasi bahwa kalian memang berarti, bahwa kalian meninggalkan jejak yang dalam di hidupnya. Perasaan divalidasi ini bisa terasa menyenangkan, terutama jika perpisahan dulu membuat harga diri kalian anjlok. Jika kalian merasa dibuang atau merasa tidak cukup baik, kemunculan mantan bisa terasa seperti koreksi atas narasi menyakitkan itu. Lihat, dia kembali, berarti aku berharga. Tapi hati-hati, ini adalah mata uang dengan dua sisi. Bisa jadi dia memang tulus menyadari kesalahan atau masih menyimpan perasaan. Tapi sangat mungkin juga dia kembali hanya untuk memuaskan egonya sendiri yang terluka. Dia mungkin hanya ingin memastikan bahwa kalian masih tersedia sebagai cadangan atau ingin melihat apakah dia masih punya kuasa atas perasaan kalian. Dia mungkin sengaja memancing reaksi cemburu atau ingin tahu apakah kalian masih setia menunggunya. Jadi, apakah ini benar-benar validasi atas nilai diri kalian? Atau kalian hanya sedang dijadikan objek dalam permainan egonya atau ujian kesetiaannya? Perasaan divalidasi yang bersumber dari tindakan orang lain, apalagi mantan yang mungkin punya motif tersembunyi, adalah fondasi yang sangat rapuh. Reaksi ketujuh, cemburu yang tak diundang. Ini bagian yang seringkali paling membingungkan. Kalian mungkin sudah benar-benar move on. Mungkin kalian sudah bahagia dengan hidup kalian, bahkan mungkin sudah punya pasangan baru yang jauh lebih baik. Tapi entah kenapa, saat mantan muncul lagi, atau saat kalian kepo media sosialnya dan melihat dia tampak bahagia atau dekat dengan orang lain, ada rasa terusik yang aneh. Kalian mulai membanding-bandingkan hidup kalian dengan hidupnya, atau pasangan baru kalian dengan dia, atau muncul rasa cemburu halus yang tidak bisa dijelaskan saat tahu dia punya gebetan baru. Ini bukan berarti kalian otomatis masih cinta mati padanya. Seringkali, ini lebih merupakan sisa-sisa keterikatan emosional, semacam rasa kepemilikan teritorial bawah sadar yang sebenarnya wajar setelah berbagi bagian hidup yang signifikan dengan seseorang. Perpisahan, apalagi yang menyakitkan, bisa mengguncang rasa aman dan nilai diri kita. Melihat mantan bahagia atau bersama orang lain bisa secara tidak sadar memicu ketakutan seperti, apakah aku mudah digantikan? Atau, apakah hubungan kami dulu tidak seberarti yang aku kira? Rasa tidak aman inilah yang seringkali bermanifestasi sebagai cemburu. Atau bisa jadi lebih simpel, dia memang sengaja memancing rasa cemburu kalian untuk melihat reaksi atau memuaskan egonya. Apapun itu, cemburu ini adalah sinyal untuk melihat ke dalam diri,
bukan melulu soal dia. Reaksi ke-8, ketakutan akan kesepian atau kembali terluka? Di balik semua gejolak emosi tadi, penasaran, luka, harapan, amarah, bingung, validasi, cemburu, seringkali ada satu lapisan ketakutan yang mendasar dan paling dalam. Ketakutan untuk kembali ke pola hubungan lama yang menyakitkan, mengabaikan semua red flag yang dulu pernah kalian lihat. Ketakutan bahwa kemunculannya kali ini hanyalah karena dia sedang kesepian atau butuh pengisi kekosongan sementara, dan kalian hanya akan jadi ban serep emosionalnya. Ada juga ketakutan yang lebih eksistensial. Takut jika kalian membuka hati lagi, percaya lagi, lalu ditinggalkan dan terluka lagi untuk kedua kalinya. Atau sebaliknya, takut menghadapi kesepian jika kalian menolak kesempatan ini, sekecil apapun kemungkinannya. Bagaimana kalau aku tidak akan menemukan orang lain? Bagaimana kalau aku sendirian selamanya? Ketakutan ini bisa sangat melumpuhkan. Ketakutan ini seringkali bukan hanya tentang mantan spesifik itu. Ini seringkali mencerminkan kecemasan yang lebih dalam tentang ketahanan diri kita sendiri. Apakah kita cukup kuat untuk menghadapi potensi rasa sakit lagi? Apakah kita sanggup menghadapi kesendirian? Pengalaman masa lalu mungkin telah mengikis kepercayaan diri kita pada kemampuan kita untuk bangkit kembali. Kemunculan mantan memaksa kita berhadapan langsung dengan kerentanan ini, membuat keputusan terasa sangat berat dan berisiko tinggi. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Kalau kalian mengenali diri kalian dalam satu, beberapa, atau bahkan semua reaksi yang saya sebutkan tadi, seringkali muncul bersamaan, bertabrakan, dan saling bertentangan. Saya mau katakan sekali lagi, kalian normal. Sangat normal. Merasa bingung sekaligus marah, normal. Merasa kangen sekaligus takut, normal. Merasa penasaran tapi juga ingin lari, super normal. Itu bukan tanda kalian lemah, pelin-pelan, atau gagal move on. Itu tanda kalian manusia. Otak dan hati kalian sedang bekerja keras memproses sesuatu yang punya bobot emosional signifikan dalam hidup kalian. Hubungan masa lalu, apalagi yang intens atau berakhir buruk, meninggalkan jejak yang dalam. Jadi, tolong, jangan hakimi diri sendiri. Jangan merasa bersalah karena emosi kalian tidak serapi atau setegar yang kalian inginkan. Menghakimi perasaan sendiri, kenapa sih aku masih begini? Hanya akan menambah beban penderitaan kalian. Menerima bahwa semua reaksi ini wajar adalah langkah pertama yang krusial untuk bisa melewatinya tanpa dikendalikan olehnya. Kalian tidak gila. Kalian hanya manusia yang pernah terluka dan kini dihadapkan kembali pada pemicu luka itu. Validasi perasaan kalian sendiri itu penting. Oke, jadi reaksinya normal. Terus sekarang bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan? Kuncinya satu, kesadaran diri. Self-awareness. Setelah kalian mengakui dan menerima bahwa reaksi-reaksi itu normal, langkah berikutnya adalah mencoba mengenali reaksi mana yang paling dominan muncul di diri kalian saat ini. Cobalah untuk jadi pengamat bagi diri sendiri. Alih-alih langsung tenggelam dalam emosi itu, coba ambil sedikit jarak dan tanyakan pada diri sendiri. Kenapa saya merasa begini sekarang? Apa pemicu utamanya? Apa yang sebenarnya saya butuhkan saat ini, bukan apa yang dia tawarkan atau tidak tawarkan? Apakah perasaan ini benar-benar tentang dia, tentang kemungkinan balikan, atau ini lebih tentang luka lama saya yang belum sembuh, tentang rasa kesepian saya, tentang kebutuhan saya akan validasi, tentang ketakutan saya akan masa depan? Membedakan antara reaksi terhadap mantan dan reaksi terhadap kebutuhan internal diri sendiri, itu sangat penting. Kesadaran inilah yang memberi kalian kekuatan terbesar, pilihan. Ketika kalian sadar apa yang terjadi di dalam diri, kalian tidak lagi hanya bereaksi secara otomatis, dikendalikan oleh emosi sesaat atau pola lama. Kalian bisa memilih respons kalian. Kalian bisa memilih untuk menjaga jarak dan tidak membalas sama sekali, menerapkan no contact rule demi ketenangan kalian. Kalian bisa memilih untuk membalas, tapi dengan batasan yang sangat jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan. Kalian bisa memilih untuk mengabaikan pesannya sepenuhnya.
Kesadaran diri adalah senjata kalian untuk mengambil kembali kendali atas narasi hidup kalian. Jangan biarkan hantu dari masa lalu mendikte bagaimana kalian menjalani masa kini dan membangun masa depan kalian. Kalian yang pegang kendali, bukan dia, bukan kenangan, bukan ketakutan. Jadi, dengarkan ini baik-baik, terutama saat kalian sedang goyah atau tergoda untuk membuka pintu itu lagi. Ingat ini, mantan itu datang bukan buat ngasih jawaban. Seringkali mereka datang cuma bawa pertanyaan yang sama, yang dulu bikin kalian pisah. Mereka mungkin datang karena ego mereka yang butuh dipoles. Mungkin karena mereka kesepian, dan kalian adalah pilihan yang paling mudah dihubungi. Mungkin karena penyesalan sesaat yang belum tentu bertahan lama. Mungkin karena kebingungan mereka sendiri yang belum terselesaikan. Mereka datang membawa masalah lama mereka, bukan solusi untuk kalian. Sangat-sangat jarang mereka datang membawa perubahan sejati, pemahaman baru, atau komitmen kuat yang kalian harapkan diam-diam di dalam hati. Karena itu, fokus kalian seharusnya bukan lagi berputar pada pertanyaan, kenapa dia kembali, atau apa maunya dia? Geser fokus itu. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apa yang terbaik untuk ketenangan dan kebahagiaan saya sekarang dan ke depan? Dan seringkali, jawabannya tidak terletak di masa lalu, yang sudah terbukti menyakitkan atau tidak berhasil. Jawabannya ada di langkah kalian ke depan. Entah itu langkah yang kalian ambil sendirian dengan lebih kuat dan bijaksana, atau langkah yang kalian ambil bersama orang baru yang benar-benar menghargai kalian seutuhnya, tanpa drama, tanpa keraguan. Kalian pernah mengalami hal seperti ini? Reaksi bawah sadar mana yang paling sering kalian rasakan saat mantan tiba-tiba muncul lagi? Coba cerita di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi bareng di sana, saling berbagi pengalaman, saling menguatkan. Ingat, kalian tidak sendirian dalam menghadapi roller coaster emosi ini. Kalau video ini terasa klik buat kalian, kalau ini membantu kalian merasa sedikit lebih dipahami, atau sedikit lebih sadar, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like. Dan tentu saja, subscribe channel Jejak Pemikiran, supaya kita bisa terus belajar bareng, bertumbuh bareng, dan membongkar berbagai pemikiran lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jaga diri kalian baik-baik, jaga hati kalian baik-baik. Sampai jumpa di video berikutnya.